Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dayati, NIM 330 10 190 165, Prodi HKI atau Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah YIN Salatiga. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Keluarga dengan dosen pengampu Ibu Neneng Retnasari. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang penggunaan teknik hakam atau negosiator dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Di dalam suatu rumah tangga memungkinkan pasti ada sebuah permasalahan antara si suami dan istri. Nah, dari permasalahan itu pastilah memunculkan sebuah konflik. Nah, konflik itulah yang harus supaya bisa terselesaikannya itu gimana. Nah, lalu apa hubungannya antara konflik rumah tangga ini dengan hakam dan negosiasi? Yaitu hakam dan negosiasi di sini ya hubungannya itu merupakan salah satu upayanya untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut. Jadi merupakan salah satu bagian dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga tersebut. Nah, langsung saja kita ke poin-poinnya. Sebelum ke poin-poin, saya di sini mengambil referensi dari 2 kelas, yaitu pertama kelas U yaitu HKI B dan kelas tetangga HKI D. Nah, poin-poinnya yaitu yang pertama, apa pengertian hakam, yang kedua, apa pengertian negosiasi, dan yang ketiga, langkah-langkah negosiasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hakam. Apa sih itu hakam? Hakam menurut bahasa berasal dari kata hakama, hakam, hukumah, yang berarti memimpin. Sedangkan menurut istilah, hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Nah, fungsi utama hakam atau juru damai. Jadi istilah lain di sini hakam yaitu juru damai. Nah, fungsinya itu ya untuk mendamaikan. Yang kedua yaitu pengertian negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan yang lain. Jadi negosiasi itu sebuah penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan dan intinya itu buat mencapai kesepakatan gitu ya. Dan kita masuk materi yang terakhir yaitu yang ketiga tentang langkah-langkah negosiasi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh dalam melakukan negosiasi. Rasa percaya diri akan terbangun ketika kita benar dalam melakukan persiapan. Yang harus kita lakukan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi dan kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam keadaan yang rileks dan tenang. Jadi intinya itu persiapan itu sebagai kokoh ya, sebagai fondasi yang kokoh dalam melakukan negosiasi. Jadi itu supaya rasa percaya diri itu terbangun. Yang kedua itu pembukaan. Nah, langkah yang kedua pembukaan. Dalam pembukaan kita mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam negosiasi yaitu pleasant, menyenangkan, asertif, tegas, tidak pelin-pelan, dan firm, teguh dalam pendirian. Nah, dan langkah yang ketiga memulai proses negosiasi.
dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntunan kita. Dan keempat, membangun kesepakatan. Nah, ini yang terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan. Biasanya ketika tercapai suatu kesepakatan, kedua belah pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan deal telah dicapai. Nah, ini akhir. Nah, itu tadi langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama persiapan, yang kedua pembukaan, yang ketiga memulai proses negosiasi, dan terakhir keempat membangun kesepakatan. Jadi kesimpulannya yang saya bisa ya, yang pertama hakam itu intinya juru damai, intinya pihak ketiga untuk mendamaikan. Nah, yang kedua negosiasi, yaitu suatu upaya penyelesaian permasalahan untuk tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan. Nah, langkah-langkah negosiasi yang itu ada 4. Yang pertama persiapan, yang kedua pembukaan, yang ketiga memulai proses negosiasi, dan yang keempat membangun kesepakatan. Sedikit tambahan yaitu tentang teknik negosiasi. Teknik negosiasi itu adalah perundingan mempertemukan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai persetujuan, yaitu perundingan kedua belah pihak yang tujuannya untuk mencapai persetujuan. Dalam perundingan itu tidak ada menang kalah, karena tuntutan itu, karena semuanya dua-duanya itu menghindari yang namanya tuntutan. Nah, dalam negosiasi tentunya tidak asing, tidak terpisah pula dengan yang namanya negosiator. Nah, negosiator itu apa? Negosiator adalah seseorang yang menjabatani antara kedua belah pihak yang diharapkan mampu memberikan solusi dan mengerti kemauan kedua belah pihak. Jadi negosiator itu yang mampu memahami kedua belah pihak apa solusi yang terbaik buat kedua belah pihak. Itu saja. Nah, kalian pasti bertanya-tanya juga kan tentang emang apa sih hubungan antara hakam, negosiasi, teknik negosiasi, atau itu langkah-langkah negosiasi sama cara menyelesaikan rumah tangga gitu kan. Nah, menurutku kalau hakam itu kan juru damai. Nah, itu ya hampir mirip kayak negosiasi. Ibaratnya juru damai itu yang dari kalau negosiasi kan orang ketiga, tapi itu umum. Nah, menurutku. Tapi kalau hakam itu orang ketiga, tapi dari pihak si istri maupun si suami. Jadi ya ibaratnya kalau dihubungkan, hubungan juga. Kalau menurutku itu hakam sebagai juru kunci. Nah, si hakam kan juga ada tentang yang harus adil, harus mengerti kedua-duanya. Terus kita langsung misalnya hakam itu sebagai juru kunci. Nah, terus negosiasi itu sebagai memulai kesepakatan menurutku hingga menghasilkan persetujuannya. Berarti antara hakam sama negosiator itu sama dong. Kalau menurutku ya hampir sama sih. Cuman kan bedanya yaitu menurutku kalau hakam itu dari pihak si istri atau si suami. Nah, kalau negosiator itu bisa umum. Nah, itulah salah satu langkah untuk jika ada masalah dalam hubungan keluarga. Langkah terakhir dalam hubungan keluarga. Sebelum atas-atasnya itu ada langkah. Sebelum ke sidang cerai, langkah terakhir ya ini guys. Sekian dari saya, bila ada salah dan masih banyak kekurangan kurasa saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.